Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada. Jumpa lagi sahabat dengan saya di kesempatan kali ini. Walaupun pada saat ini kita masih dalam keadaan wabah pandemik ya sahabat, tapi kita tetap semangat, tetap bekerja dari rumah, tetap di rumah saja. Oke sahabat, kalau sahabat lihat di belakang saya pada saat ini ya, ini ada akuarium yang warna kuning-kuningan. Ini backgroundnya sih biru sahabat. Ini ada yang agak biru ya, jernih. Ini juga backgroundnya biru, tapi mengapa ini warnanya bisa timbul kuning kehijau-hijauan? Nah, ini yang akan kita bahas tuntas sahabat ya, mengapa dia bisa warnanya hijau ya, karena dia banyak lumutan. Oke, kalau kemarin sahabat videonya sempat saya share kepada sahabat-sahabat semua karena terpapar matahari, tapi saya penasaran karena beberapa waktu ini matahari jarang muncul di daerah saya sehingga dia jarang terpapar, tetapi lumutannya masih tetap ada, masih tetap banyak. Nah, jadi saya penasaran nih, akan mengulik-ngulik apa sebetulnya masalahnya sehingga dia menjadi lumutan. Akan kita bahas tuntas sahabat, mengapa dia lumutan dan penyebabnya, dan juga nanti kita akan bagaimana cara mengatasinya. Baik sahabat, tapi sebelumnya kita baiknya intro dulu. Salah satu masalah yang sering kita temukan ketika memulai akuarium adalah munculnya lumut atau alga yang sama sekali tidak diundang. Betapa tidak, lumut tidak hanya merusak nilai estetika saja, tetapi juga dapat menguras oksigen yang terkandung dalam air akuarium. Bila tidak terdapat persediaan oksigen yang besar, maka lumut akan sangat merugikan bagi kesehatan ikan di akuarium. Ini ada 7 cara untuk mengendalikan pertumbuhan lumut pada akuarium secara cepat. Yang pertama, tidak memberi pakan ikan terlalu banyak atau overfeeding. Penyebab utama yang sering kita tidak bisa atau tidak sadari adalah memberi makan ikan terlalu banyak. Mengapa? Makanan ikan dapat meningkatkan kandungan nutrisi seperti amoniak dan fosfat, di mana kandungan ini adalah pemicu pertumbuhan lumut. Cara terbaik agar hal ini tidak terjadi adalah memberi makan ikan atau pakan ikan secukupnya dengan frekuensi 2 kali dalam sehari. Kedua sahabat, mengatur waktu menyala dan mematikan lampu. Bila kita menyalakan lampu terlalu lama, artinya kita membantu memberikan fasilitas fotosintesis bagi lumut, sehingga pertumbuhan lumut akan sangat ekstrim dan cepat. Hal ini adalah masalah besar yang sering tidak kita sadari. Oleh karena itu, berikanlah waktu untuk menyalakan lampu dan mematikan pada waktu yang tepat, sesuai dengan keadaan alam di mana ikan adalah habitatnya adalah di alam sana, sehingga memberikan waktu atau peluang untuk istirahat dan bobok bagi ikan. Berikutnya sahabat, yang ketiga, mengatur pergantian air secara rutin. Di alam bebas, air hujan dan genangan air secara alami menyegarkan kondisi air dengan mengencerkan dan membuang zat nitrat yang dikenal sebagai penyubur lumut. Pada akuarium, tujuan pergantian air adalah untuk membuang kelebihan nutrisi dan menggantikan mineral yang telah menurun. Frekuensi pergantian air yang ideal adalah seminggu sekali. Tapi bila tidak terlalu padat dan akuariumnya kecil, cukup hanya dengan menguras 30% air. Berikutnya yang keempat sahabat, menghindari cahaya matahari langsung atau paparan matahari langsung. Bila kita bandingkan dengan kolam ikan yang berada di luar yang terpapar langsung matahari sahabat, sebenarnya sudah terjawab bagaimana lumut dapat berkembang pesat di dalamnya. Perkembangan lumut pada kolam ikan seolah tidak bisa dicegah lagi karena terpapar matahari. Untuk itulah kalau kita mempunyai akuarium, kalau terpapar matahari langsung, jangan heran kalau tumbuh lumut di dalamnya. Berikutnya sahabat, yang kelima, sinar lampu. Cahaya lampu yang terlalu kuat dengan perpaduan juga heater yang terlalu hangat akan cepat menimbulkan lumut. Maka aturlah agar tidak terlalu hangat dan tidak terlalu panas di dalam akuarium dengan cahaya lampu juga yang terlalu kuat. Yang keenam sahabat, menanam tanaman air. Menanam tanaman air selain dekorasi yang bagus juga untuk akuarium, juga ikan sangat senang
dengan dekorasi tanaman air tersebut. Namun yang perlu kita perhitungkan, kadang-kadang kalau ikan mas koki dia akan memakan tanaman air tersebut ya. Jadi tanaman air selain cantik ya sahabat, juga bisa menghambat pertumbuhan lumut. Yang ketujuh sahabat, membersihkan secara manual. Ada juga yang membersihkan secara pakai alat magnetik. Ada juga yang membersihkan dengan bantuan makhluk hidup, yaitu dengan binatang atau ikan pemakan lumut di dalam akuarium. Sahabat-sahabatku semua, demikian yang bisa saya share dan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat kepada sahabat-sahabat semua. Mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah. Saya izin pamit mundur dari hadapan sahabat-sahabat semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.